Pak Wali Kota waktu kampanye pernah janji, ya, dia pernah menyampaikan bahwa UHC adalah program nasional, di mana kota dan kabupaten harus menjalankan program itu. Itu targetnya adalah predikat UHC keaktifan 80%. Gitu. Jadi kita tunggu deh. Siap. Ya. Implementasi Wali Kota Depok. Jangan ngomong-ngomong doang. Semangat dong. Okay. Toh yang mau kita bantu bukan orang luar, warga Kota Depok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih warga Kota Depok? Semoga sehat selalu dan sejahtera. Saat ini kita akan kembali lagi ngobrol-ngobrol biasa di podcast fraksi PKS Kota Depok dengan anggota-anggota Dewan seputar PKS Kota Depok yang saat ini kita mendatangkan Pak Ade Firmansyah. Siap. Bang dong, Bang. Oh, Bang Ade. Oke. Bang Ade Firmansyah, boleh dong perkenalan sama warga Depok nih? Siap. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Firmansyah, anggota DPRD Kota Depok, anggota fraksi PKS, anggota Komisi D. Assalamualaikum warga Depok. Siap. Bang Ade, gimana nih kabarnya Bang Ade? Baik, alhamdulillah Mas Gilang. Alhamdulillah. Yap. Lagi banyak yang difikirkan mungkin Pasti. soal Depok? Pasti. Ya kan, urusan-urusan dasar lah kira-kira seperti itu yang kita jadi agenda yang belum tuntas. Siap-siap. Nah saat ini Bang Ade di Komisi D. Ya. Apa aja tuh jobdesk yang harus dikerjakan tuh? Jadi saya ditugaskan di fraksi di Komisi D meliputi bidang Kesra. Kesra sektor diantaranya adalah pengampu Dinas Pendidikan, Kesehatan, Ketenagakerjaan, Pemuda, Olahraga, Pariwisata, Sosial, perlindungan perempuan dan anak. Nah ini dinas yang ada dalam sektor Komisi D. Oke, sebelum kita ngobrol lebih dalam soal hal tersebut, saya juga pengen nanya dulu nih. Kan Bang Ade ini termasuk dewan yang dibilang muda gitu. Iya. Nah sebenarnya bisa diceritakan nggak singkatnya apa yang membawa Bang Ade tuh ke sektor politik ini? Ya, memang kan saya lahir dari keluarga yang keluarga berpolitik ya. Ayah saya termasuk kader partai politik. Kalau dulu kan partai politik itu hanya 3 ya. Ada Golkar, PDIP, dan P3. Kebetulan ayah saya adalah salah satu kader P3. Ya. Tapi takdirnya saya baru pertama kali masuk partai politik ya di PKS. Itu artinya ke PKS, di PKS gitu. Ya itu tertarik ketika saya lepas kuliah. Saya lulusan Fakultas Hukum Universitas Pancasila, suka berorganisasi. Nah ketika lulus kira-kira apa sih yang mengembangkan ya, bisa mengembangkan potensi-potensi kita. Akhirnya saya masuk dan tertarik ke partai politik. Nah satu partai politik pertama kali yang saya masuk adalah PKS. Kenapa PKS? Asik aja. Asik aja. Iya. Karena anak-anak muda saat itu kan era reformasi muncul partai politik. PKS adalah salah satu partai yang menarik buat saya karena isinya pertama anak muda. Yang kedua yang paling menarik ya, dulu waktu 2004 ya, pemilihan legislatif kan banyak ya calon-calon gitu ya. Nah, menariknya calon partai politik caleg dari PKS itu ketika mereka dipasang sebagai caleg, satu sama lain malah mempromosikan temannya untuk menjadi anggota dewan gitu, bukan mempromosikan dirinya gitu. Ada satu kisah di masjid gitu kan, saya kebetulan memang ketua remaja masjid. Ada kegiatan, kemudian penceramahnya adalah anggota caleg dari PKS gitu ya. Nah, tiba mestinya kan dia mempromosikan diri, saya sedang mencalonkan diri, mohon dibantu apa segala macam. Menariknya malah dia menyampaikan ada teman saya namanya ini sedang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Tolong dibantu dan didukung. Wow. Bukan namanya dia yang diusung sendiri gitu. Lebih solid sebenarnya. Ya, artinya itu yang membuat saya menjadi menarik mengupas tentang PKS. Nah, akhirnya
terlalu dalam lah saya masuk. Asik. Jadilah seperti ini. Kira-kira begitu. Wow. Iya. Menarik banget ya, menarik banget. Oke, kita langsung kita kupas satu persatu ya. Siap. Bang Ade, ini soal UHC ini. Wah. Banyak yang mengeluhkan dan banyak juga pertanyaan dari warga Depok. Langsung ya, Kenapa? langsung Tuh, UHC. Kita langsung kasih karet 2 aja. Agak lebih pedes gitu ya. Nah, Iya. banyak warga Depok bertanya, kenapa UHC diberhentikan? Itu diberhentikan atau seperti apa tuh? Ya, Bang Ade, boleh dikasih penjelasan? UHC kan kalau kita lihat dari sebuah kebijakan, dia adalah bentuknya predikat. Jadi UHC itu predikat dalam satu jaminan kesehatan nasional. Ketika dia mencapai cakupan keaktifan warga di 80%, Oke. dengan terdaftarnya warga 98%, maka daerah tersebut dipredikatkan UHC. Nah, ketika dia masuk dalam predikat UHC, maka dia terakses jaminan kesehatan buat warganya semua, tanpa diskriminasi. Karena UHC itu universal. Universal Health Coverage. Jadi ketika perlu layanan kesehatan, misalkan dirawat inap, dalam kondisi satu warga ditemukan tidak punya BPJS misalkan, atau BPJS tidak aktif. Nah, ketika kita berpredikat UHC, warga itu tinggal masuk aja asal mau di kelas 3 dengan menyodorkan KTP Depok atau domisili KK Kota Depok. Dia akan diterima gitu oleh rumah sakit tanpa kesulitan administrasi dan finansial. Nah, ini sebenarnya kan membantu kondisi persoalan warga dalam jaminan kesehatan, ya. Nah, itu yang disebut dengan UHC lah, kira-kira seperti itu. Nah, pertanyaannya, apa yang membuat kita tidak berpredikat UHC? Ya, tadi ya, jadi kan ini policy ya, kebijakan sebuah kepala daerah, karena ada kebutuhan keaktifan 80%, dan terus kita lihat saat itu data dari BPJS ya, terutama pada saat ground checking ya, di bulan Februari 2026, itu kan turun keaktifan kita sampai 68% saja. Ya. Nah, saat itu berdasarkan data yang ada, kebutuhan anggaran itu 180 miliar kalau kita akan kembali ber-UHC, berkomitmen untuk ber-UHC. Nah, yang disiapkan oleh pemerintah daerah, ini kan kebijakan anggaran, itu anggaran murni APBD kota itu sebesar 103 miliar. Nah, akhirnya kan dengan kebutuhan 103 miliar itu nggak mencukupi untuk mengcover keaktifan 80%. Makanya Pemkot mengambil skemanya adalah bansos kesehatan. Oke. Gitu. Nah, kalau bansos kesehatan ada syarat kan? Syarat yang pertama, dia harus mengacu kepada desil. Desil. Karena bansos kan? Siap. Desil berapa? Desil 1 sampai 5 yang bisa di-cover. Gitu. Dari pemerintah pusat Dari ya? pemerintah pusat. Nah, itu kan syarat parameternya desil 1 sampai 5 sebenarnya pemerintah pusat itu kan dia hanya menentukan untuk bantuan pusat. Karena luas ya, nasional, maka dia menentukan setiap penerima bansos itu ada acuannya, ada klasifikasinya. Ya. Nah, mengenai misalkan kebutuhan kearifan lokal di daerah tidak mengacu kepada desil, misalkan contoh kayak jaminan kesehatan untuk mempredikatkan UHC, kan kita perlu ada intervensi bantuan APBD tambahan gitu ya. Nah, itu diberikan kewenangan kepada kearifan lokal di masing-masing daerah. Nah, yang kedua, syarat bansos selain desil, dia hanya terakses kepada rumah sakit yang bekerja sama dengan pemerintah kota aja. Gitu. Kalau nggak salah kurang lebih sekitar 32 rumah sakit. Ada satu rumah sakit UI yang tipenya tipe A. Nah, ketika misalkan warga Depok, dia sakit, memerlukan rumah sakit dengan klasifikasi tipe A, hanya satu-satunya yang kerjasama dengan Depok itu kan UI. Nah, ketika UI nanti penuh misalkan, dia harus keluar Depok kan? Nah, kendalanya ketika dia keluar Depok, maka dia harus biaya mandiri karena dia tidak kerjasama dengan pemerintah kota rumah sakit itu. Gitu. Nah, ini kalau skemanya skema bansos. Tapi kalau skemanya mengambilnya UHC, Universal Health Coverage, dia seluruh rumah sakit yang ada di Indonesia, ya, yang mempersertakan atau dia menerima kepesertaan BPJS, maka semua warga Kota Depok terakses. Biar kata dia lagi di daerah.
bukan di Kota Depok. Seperti itu. Berarti dalam arti saat ini pemerintah tidak mengusahakan OHC atau seperti apa? Yang saya lihat kan juga di sosial media, Bang Ade Firmansyah ini termasuk yang vokal sekali untuk menyuarakan OHC nih harus dilaksanakan kembali nih. Ya, satu sisi yang pertama kebutuhan masyarakat, terutama bagi warga rentan, ya masyarakat ekonomi rendah atau tidak mampu gitu kan. Kita kan harus hadir negara dalam memberikan bantuan keperluan mereka ketika mereka dalam kondisi darurat sakit gitu kan. Nah yang kedua saya ingetin nih gitu ya, saya ingin mengingatkan juga gitu bahwa program UHC ini kan disampaikan oleh wali kota terpilih sekarang Pak Sofyan Sori kan, dia menyampaikan pada saat debat pilkada. Ya, saya ingat sekali ketika ditanya program UHC apakah dilanjutkan ketika pada saat debat. Pak Sofyan itu menyatakan dengan tegas bahwa UHC adalah program nasional. Setiap daerah dan kabupaten kota harus menjalani program UHC ini, gitu. Nah, ini saya ngingetin juga gitu ya, bahwa komitmen itu sekalipun dia saat itu baru calon, tapi kan sekarang sudah jadi kepala daerah. Ucapan adalah janji gitu lah. Walaupun tidak tertulis, tapi dia menyampaikan di dalam forum debat bahwa dia berjanji kepada calon pemilihnya untuk meneruskan universal health coverage sebagai program jaminan kesehatan di Kota Depok. Jadi ini dalam rangka untuk kembali mengingatkan wali kota terhadap apa yang sudah disampaikan itu ya. Boleh jadi pemilihnya salah satunya yang memilih Pak Sofyan saat itu karena tertarik juga memilih beliau. Ya, karena beliau ingin melanjutkan program UHC. Sebab memang kemudahan masyarakat mengakses layanan kesehatan dengan program itu memang luar biasa. Kita merasakan sebagai orang-orang yang mengadvokasi ketika warga kita lagi sakit, gawat darurat, perlu dirawat inap, itu luar biasa mudahnya. Tapi dalam proses saat ini kan masih proses ya Pak Ade ya untuk masih kembali proses. ke UHC. Ya, masih proses. Ya, saya melihat nih kalau lihat dari definisi anggaplah saya bilang ini hilalnya sudah mulai muncul. Hilalnya sudah muncul. Ya, kita akan kembali ke UHC. Ada faktor-faktor kemunculannya. Yang pertama, selain kita punya anggaran APBD murni 103 miliar untuk jaminan kesehatan, ada tambahan bantuan dari keuangan provinsi ya untuk jaminan kesehatan buat warga Kota Depok sebesar 10 miliar. Terus kemudian ada bantuan dari bagi hasil cukai dan tembakau 1 miliar 250 juta. Nah, totalnya saat itu existingnya 114 miliar. Ditambah kepesertaan aktif masyarakat BPJS Mandiri meningkat cepat. Gitu. Wow. Ya, sehingga yang tadinya di bulan Februari itu ada 68% yang aktif. Nah, sekarang sudah 73,77% yang aktif. Artinya tinggal 6% lagi yang kita aktifkan gitu ya. Untuk kita bisa mencapai cakupan UHC, masyarakat aktif ber-BPJS itu atau berjaminan kesehatan itu 80% minimal. Berarti teman-teman yang saat ini sudah aktif, jangan kembali menonaktifkan gitu ya. Dan ini juga karena beliau-beliau atau mereka-mereka yang aktif ini sangat menolong untuk dikembalikannya lagi program OHC. Betul, saya ingin, ini ada data ya, ketika kita rapat terakhir kemarin dengan BPJS atau Jaminan Kesehatan Nasional, BPJS itu kan sifatnya gotong royong. Ya, jadi target kepesertaan aktif 80% itu bukan murni harus beban APBD, bukan. Bahwa dia gotong royong sifatnya gitu ya. Gotong royong dari segmen apa aja sih? Nih saya jelasin. Ini data dari BPJS. Ada segmen PPUBU. PPUBU itu peserta penerima upah badan usaha. Ya, badan usaha seperti pabrik gitu ya. Terus kemudian perhotelan atau lembaga-lembaga badan usaha yang dia mempesertakan karyawannya ber-BPJS. Kemudian segmen PBPU, peserta bukan penerima upah. Ya, dia bukan penerima upah, tapi dia warga mampu. Sadar bahwa dirinya perlu diproteksi, dia mendaftarkan kepesertaan aktif BPJS Mandiri.
Ya, ini jumlahnya yang tadi 27% atau 550.960 untuk PPUBU, 294.060 jiwa atau 14,43%. Ya. Nah, ada yang namanya PBIJK, penerima bantuan iuran jaminan kesehatan. Nah, ini intervensinya dari pusat atau APBD provinsi. Nah, ada yang namanya PBPU Pemda, penerima peserta bukan penerima upah Pemda, tapi dia diintervensi oleh APBD kota, Pemda masing-masing, kota dan kabupaten. Nah, kalau dua KIS PBI dan PBPU Pemda ini kan bantuan dari pemerintah. Di Kota Depok itu per 1 Juni 2026 itu totalnya 400 ribuan yang di-cover. Dari jumlah penduduk 2 juta jiwa. Itu. Ada yang namanya PPUPN. PPUPN apa sih? Peserta penerima upah penyelenggara negara. Gitu. Jadi PPUPN namanya. Berapa persentasenya? 7,75% atau 157.946. Dan ada BP, peserta BP segmennya. Ya. BP ini bukan pekerja. Makanya dia paling kecil nih jumlah keaktifannya. Nah, salah satu yang perlu diintervensi untuk mencakup 80% oleh kita adalah sebenarnya peserta yang di BP, segmen BP. Maka disisirlah siapa yang bukan pekerja. Bukan pekerja itu artinya... Ya, dia tidak bekerja. Tapi ekonominya? Ya, di situ kan ada yang nggak mampu. Tapi dia kebuang di dalam desil 1-5. Dia tidak status bekerja, tidak ada yang meng-cover. Itulah dari yang segmen-segmen harus pemerintah ikut andil ya. Itu yang perlu di-support. Nah, dari data Februari 1 Februari 2026, kepesertaan aktif ber-BPJS di Kota Depok kan 68%. 68%. Per 1 Juni data itu sekarang sudah 73,77%. Untuk mencakup 80% minimal keaktifan, tinggal sedikit lagi. Tinggal sedikit lagi itu. Nah, gitu. Dengan tinggal sedikitnya itu, pemerintah mau nggak mengintervensi, Pemkot Depok mau nggak mengintervensi. Pertama, sambil mendorong kepesertaan BPJS aktif mandiri yang sudah tidak masuk dalam klasifikasi desil 1-5. Yang kedua, itu kan memberikan intervensi bantuan tambahan di ABT, anggaran belanja tambahan. Gitu. Makanya kemarin pada saat paripurna dalam LKPJ kita merekomendasikan semua anggota, tidak ada satupun yang menolak di dalam paripurna, disampaikan, dibacakan, kita mendorong pemerintah kota agar segera kembali Depok berpredikat UHC. Siap. Dan itu kan rekomendasi konstitusional. Kita sebagai wakil rakyat, tugas kita adalah menyampaikan itu kepada pemerintah eksekutif yang mengeksekusi program. Nah, bagaimana implementasi wali kota? Mau menjawab ke aspirasi rakyat? Nah, apalagi Pak Wali Kota waktu kampanye pernah janji, ya, dia pernah menyampaikan bahwa UHC adalah program nasional, di mana kota dan kabupaten harus menjalankan program itu. Ya memang, karena di 2025 dalam RPJMN, ya, rencana pembangunan jangka menengah nasional, itu targetnya adalah predikat UHC keaktifan 80%. Gitu. Jadi kita tunggu deh. Siap. Ya. Implementasi wali kota Depok. Jangan ngomong-ngomong doang. Semangat dong. Okay. Toh yang mau kita bantu bukan orang luar, warga kota Depok. Yang lagi kita cari, siapa sih yang perlu diintervensi lagi? Itu tadi. Segmen bukan pekerja. BP itu. Kita tunggu nih, ya, mau kapan? Serius gak ini? Karena DPRD sebagai representasi rakyat, ya, mereka kan wakil-wakil rakyat, aspirasi masyarakat di situ disampaikan dalam satu rekomendasi, rekomendasinya adalah itu. Siap.
Nah, eksekusinya kan bukan kita. Berarti tinggal kita tunggu keseriusan pemerintah ya. Betul. Mau sampai kapan cepatnya, mau sampai kapan deklarasi kembali, itu kewenangan atau ranahnya sudah di wilayah eksekutif. Dalam hal ini Wali Kota Depok. Karena dia sebagai pimpinan eksekutif di Kota Depok. Siap. Oke, Bang Ade, tadi kan juga di awal Bang Ade menyinggung soal desil. Desil. Nah, desil ini menarik nih ya. Soalnya desil ini ternyata merambat ke beberapa sektor dan membuat agak-agak ini ya kerancuan dan kesulitan. Betul. Dari pendidikan, lalu ada tidak juga layak huni, Rutilahui, RTLH. Bantuan Nah, bisa dijelasin nggak sih Bang Ade? Desil itu apa sebenarnya? Sosok apa itu desil? Jadi desil itu bukan nama orang ya. Jadi desil itu kan klasifikasi. Jadi mengklasifikasikan apa namanya indikator kesejahteraan itu ya, mungkin ya? Warga berdasarkan parameter yang dibuat oleh BPS, informasi dari Kementerian Sosial yang disampaikan ke Kementerian Sosial. Jadi data parameter klasifikasi warga dari tingkatan miskin ekstrim, miskin, terus kemudian rentan, terus kemudian ekonomi yang bagus, sampai dia donatur lah kira-kira tingkatnya gitu. Investor ya? Ya, sampai dengan kelas donatur ya, kalau di desil 10 itu udah kelas donatur lah ya, dia mau menyumbang apa segala macam. Nah, untuk memberikan bantuan sosial, pusat itu mengacu kepada desil 1 sampai 5. Nah, bantuan sosial kan meliputi misalkan bantuan kesehatan tadi yang kita jelasin. Terus kemudian bantuan pangan, ada bantuan pangan. Ada bantuan lansia, ada bantuan pendidikan, ya. Bantuan rumah tidak layak huni. Nah, bagi pusat, dia menentukan klasifikasinya yang menerima bantuan adalah desil 1 sampai 5. Ya, desil 1 sampai 5 itu seperti apa sih? Desil 1 itu dia miskin ekstrim, sampai 2, 3, dan 4 itu miskin. Yang 5 itu masih dikategorikan rentan miskin gitu. Kalau dia tidak diintervensi, tidak dibantu, misalkan dia sakit, dia berpotensi jatuh miskin. Sedikit masalah langsung ya goyang gitu. Nah, pusat punya kebijakan sampai dengan desil 5 gitu. Yang terbantu, yang akan dibantu. Yang dibantu melalui bantuan sosial. Bagaimana daerah gitu ya? Kalau daerah kan ada Undang-Undang 23 tahun 2014. Itu mengatur tentang otonomi kekuasaan daerah gitu. Ya, daerah bisa melakukan kearifan lokal. Misal contoh, kalau di Depok mengacu kepada parameter pusat, banyak yang ngeluh sudah bahwa mereka terpental ketika ground checking. Yang tadinya mereka dapat bantuan sosial menjadi tidak dapat bantuan sosial. Padahal faktanya mereka termasuk warga rentan. Bahkan mereka mengatakan saya sebenarnya masuk kategori miskin, Pak. Tapi saya masuknya karena desilnya desil 6, 7, 8. Yang menarik gitu ya, kita menemukan statusnya dia sebenarnya pekerja harian lepas. Tapi mungkin ketika dia diinterview sebagai apa pada saat harian bekerjanya, dia nggak menyebut pekerja harian lepas, dia nyebut adalah tukang bangunan. Nah, dalam tukang bangunan ketika masuk dalam parameter didesilkan gitu ya, masuk di input, isinya adalah kontraktor. Nah, kontraktor desilnya 8. Waduh, gitu. Jauh sekali ya. Iya, akhirnya dia terpental. Padahal secara faktual sebenarnya dia adalah tukang bangunan. Tapi dia pekerja bangunan yang diupah harian. Bisa dia kerja hari ini, bisa juga dia tidak bekerja hari ini. Gitu. Nah, ini penting sebenarnya melakukan verifikasi gitu ya. Satu. Yang kedua, banyak sekali juga dia secara fakta masih sulit. Gitu ya. Susah, ekonominya lemah, dan lain sebagainya. Dia terpental. Tidak lagi di desil 1 dan 5. Gitu. Karena menentukan desil itu kan parameternya di pusat. Nah, ketika kita juga saat itu diskusi dengan Kementerian Sosial. Kalau kita mengacu kepada ini, pada saat itu saya sampaikan, ini memungkinkan besar bahwa warga Depok akan banyak yang kelempar. Nah, faktanya memang iya, banyak yang terlempar gitu ya, dari bantuan sosial itu sendiri, karena syaratnya desil 1 sampai 5. Karena rata-rata mereka jadi naik tuh, desilnya di 6, di 7, di 8 gitu ya. Kira dia nggak dapat. Memungkinkan nggak kita
mengacu untuk memberikan bantuan sosial kepada masyarakat, misalkan untuk jaminan kesehatan. Kan itu kan namanya kesehatan nggak bisa ditunda tuh, kalau dia sakit, Betul. perlu dirawat inap, kan perlu diintervensi, perlu dibantu gitu kan. Atau untuk rumah tidak layak huni, bantuan rumah tidak layak huni gitu. Nah, dari Kementerian Sosial mengatakan bahwa stafnya ya, ketika kita berdiskusi, ini Pak mengacu hanya untuk bantuan pusat. Jika di daerah ingin punya kearifan lokal, dipersilakan. Ya, yang penting kemampuan keuangan fiskal daerahnya cukup. Mereka menyampaikan seperti itu. Nah, pada saat rapat-rapat kita dengan Dinas Sosial, maka kita sampaikan, minta tolong kepada Dinas Sosial dalam menentukan bantuan rumah tidak layak huni misalkan, tidak lagi mengacu kepada desil. Dan alhamdulillah pemerintah kota mendengar gitu ya keluhan masyarakat yang disampaikan oleh kita, para wakil-wakilnya. Akhirnya secara tegas kemarin Kepala Dinas Sosial mengatakan bahwa untuk rumah tidak layak huni, bantuan rumah tidak layak huni itu tidak lagi memerlukan, tidak mengacu kepada desil. Gitu. Tidak mengacu pada desil 1 dan 5. Sudah menjadi keputusan itu ya? Iya, dia hanya mengacu ketika yang diusulkan adalah warga dengan ekonomi remah atau warga tidak mampu ya. Ya, kalau mengacu kepada desil, warga tidak mampu dan ekonomi lemah juga masuk kategori yang keluar dari desil 1 dan 5. Banyak gitu. Nah, akhirnya diputuskan tidak mengacu kepada desil 1 dan 5, tapi mengacu kepada parameter, dilihat bahwa dia memang ekonomi faktanya lemah dan tidak mampu. Yang kedua, rumahnya tidak rusak 100%. Ya. Dan bukan dari bencana alam. Itu syarat-syarat diusulkannya. Ya, terus kemudian mengusulkan bahwa secara fisik tanahnya itu milik sendiri. Milik pribadi Milik yang mengusulkan. Nah, sehingga dan yang lebih perlu diinformasikan, untuk syarat RTLH itu dia belum pernah menerima selama 3 tahun bantuan yang sama. Gitu. Berarti kalau di Jadi tahun mengacunya pertama itu, sudah menerima bantuan RTLH, Betul. nggak boleh lagi tuh dapat ya? Ya kalau udah 3 tahun, dia nunggu dulu 3 tahun gitu ya. Tapi yang paling penting adalah warga dengan ekonomi lemah atau tidak mampu, itu yang diintervensi. Nah tadi kan sudah diinformasikan bahwa itu tuh tidak mengacu kepada desil. Betul. Nah di masyarakat tuh gimana tuh Pak? Apakah itu informasi itu sudah tersebar? Ya, ini menarik nih pertanyaannya. Iya, soalnya kan mungkin banyak juga yang masih mengeluh, ini kok masih mengacu ke desil ini. Iya, jadi Padahal kata Bang Ade sudah tidak perlu mengacu ke desil. Sebenarnya yang tidak mengacu kepada desil itu bukan kata saya. Oh, bukan kata Bang Ade? Ya, kata Kepala Dinas Sosial pada saat rapat di RKPD dan saya merekam. Wah. Nah, gitu. Gitu kira-kira. Saya merekam. Merekam itu artinya saya mendengarkan, melihat langsung, dan kemudian mengingat bahwa 2 kali saya tanya, Pak, ini betul bahwa dalam menentukan RTLH tidak lagi mengacu kepada desil. Akhirnya saya sampaikan nih pertanyaan yang tadi, bagus nih gitu. Fakta di lapangan ternyata masih belum selaras apa yang disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial dengan di lapangan. Ternyata di lapangan masih ada informasi laporan Pak RT misalkan ke saya gitu ya, menginformasikan nanti ada verifikasi ulang terkait penerima bantuan RTLH dengan nama A, B, C, D gitu kan. Kenapa? Karena alasan 4 nama pengusul ini termasuk dikategorikan masuk dalam desil di atas 5. Padahal baru aja disampaikan pada saat rapat, desil tidak lagi menjadi acuan untuk menerima bantuan RTLH. Nah, saat itu juga saya sampaikan informasi itu untuk ditindaklanjuti dan disinkronisasi agar konsisten pemerintah kota. Sikapnya gitu loh. Ketika bicara RTLH tidak lagi mengacu kepada desil 1 sampai dengan 5, tapi terjadi di lapangan ada verifikasi ulang bahwa penerima RTLH dengan nama ini perlu diverifikasi lagi karena dia posisinya dalam kondisi di desil di atas 5. Gitu. Ya mudah-mudahan konsisten ya. Betul. Pokoknya teman-teman warga Depok yang ada masalah RTLH yang masih mengacu pada desil, kasih aja rekaman ini. Betul. Jangan sampai image bahwa pemerintah tidak konsisten benar gitu loh. Ini harus konsisten ya.
Apa yang mereka sampaikan harus mereka jalankan gitu. Siap. Termasuk UHC. Harus dijalanin juga Pak Wali Kota yang waktu kampanye Iya, itu. mana nih? Iya kan dia nyampein langsung begitu. Jangan sampai apa yang diucapkan tidak dia jalankan. Betul. Kan menggebu-gebu saat itu. Betul. Oh tidak. Kalau nanti kami menjadi wali kota, program UHC akan dilanjutkan kan katanya begitu. Karena kesehatan termasuk amanah. Iya, jadi kalau kita di pemerintahan daerah dalam Undang-Undang 23 2014 ini termasuk wajib layanan dasar kesehatan. Wajib. Jika tidak dilaksanakan, Iya, bahkan mendapat dosa. ya wajib itu dia di atas kan undang-undang ini kalau kita lihat klaster secara tingkatan level undang-undang itu di atas peraturan daerah. Oke. Nah, kalau di dalam catatan janji visi misinya tidak ada melanjutkan UHC itu kan perda misalkan kayak begitu kan. Dia kan masuknya ke dalam RPJMD diperdakan masuk dalam janji kampanye gitu. Tapi undang-undang mengamanahkan itu. Bahkan RPJMN rencana pembangunan jangka menengah nasional itu menargetkan setiap kota dan kabupaten harus ber-UHC. Wow. Gitu. Nah, sekarang kan tugas kita adalah undang-undangnya sudah ada, gitu kan. Terus kemudian diperpreskan bahkan, gitu kan. Terkait dengan RPJMN, rencana pembangunan menengah nasional RPJMN. Bahkan targetnya adalah setiap kota dan kabupaten berpredikat UHC dengan keaktifan 80%, dengan jumlah semua peserta warganya 98% terdaftar dalam jaminan kesehatan nasional. Siap, Masya Allah. Tuh. Ini podcast sekaligus informasi bahagia ya. Bahagia, untuk gitu. warga Depok, UHC dan RTLH itu. Masya Allah banget, semoga segera terrealisasi. Iya. Dan tadi Harapan kita cepat segera harus terrealisasi. mengingatkan kembali dan terus mengingatkan apapun yang dikatakan oleh Iya. pemerintah Kota Depok. Jadi Mas Gilang, kita sedang menunggu sebenarnya implementasi eksekutif. Oke. Nah, untuk mengeksekusi program atau usulan rekomendasi yang sudah disepakati kan bukan DPRD lagi. Karena DPRD tugasnya hanya pengawasan, budgeting, dan pembentukan peraturan daerah. Nah, ketika program-program dibahas, diusulkan, bahkan sudah direkomendasikan di dalam paripurna bersama tanpa ada satupun anggota dewan yang menolak loh dalam paripurna, kita mengamanahkan kepada pemerintah kota untuk segera kembali predikat UHC 2026. Nah, kita tunggu implementasinya. Apalagi beliau pernah janji pada saat kampanye ya bahwa ini adalah program nasional yang harus dijalani oleh semua kota dan kabupaten, maka UHC ini akan dijalankan, dilanjutkan gitu. Kembali Kita ditekankan tunggu, oleh Bang gitu. Ade, Kita UHC tunggu, harus gitu. kita Jangan ngomong doang kan? asik. Oke, kita ngopi dulu nih Bang Ade. Ya boleh. Aduh, Masya Allah nih dingin Kopi banget nih sini. Arabica apa? Kopi Robusta nih? ini apa? Kopi keadilan. Kopi keadilan. Kopi keadilan biasanya enak nih. Coba, pahit ya? Bismillah. Mantap. Kurang satu Apa tuh? sampai uli. Oke, kita ke pembahasan selanjutnya nih, Bang Ade. Soal pendidikan nih. Ya, wah penting nih. Nah, ini kan pendidikan. Tema penting. soal sekolah negeri dan sekarang yang baru nih RSSG. Ya, rintisan Rintisan sekolah swasta gratis. Ya. Nah, itu kayaknya masih banyak polemik tuh. Gimana tuh cara menjelaskannya Bang Ade? Ya, yang pertama saya harus adil Oke. menyampaikan persepsi apapun terhadap pemerintah kota eksekutif ya dalam hal ini. Kita harus apresiasi bahwa ada langkah berani wali kota membuat RSSG. Tapi harus saya sampaikan juga secara kritis bahwa RSSG ketika di launching 2025 kemarin untuk menampung untuk menampung calon peserta didik baru yang dia tidak tertampung di SMP negeri itu terlalu terburu-buru. Kenapa? Ada dasarnya saya sampaikan kenapa. Yang pertama kita lihat secara fakta memang aksesabilitas tidak menjadi bagian dari. Kenapa dia tidak menjadi bagian pilihan ya ketika misalkan dia tidak diterima di negeri, kemudian kan pilihannya ke RSSG saat itu disiapkan instrumen pilihannya.
Nah, kalau kita lihat dari jumlah kuota yang disiapkan 5.000, yang terisi hanya 2.472 siswa yang berminat ke RSSG. Berarti kan kurang dari 50%. Nah, kalau bicara kurang dari 50%, berarti daya minat siswa untuk memilih RSSG kan kurang. Nah, kenapa kurangnya? Kita cek. Ketika kita cek, kurang yang pertama akses. Sekolah-sekolah yang ada menjadi pilihan untuk RSSG itu tidak menjadi pilihan karena akses. Aksesnya terlalu jauh. Aksesnya jauh, tidak ada angkutan umum dan lain sebagainya. Yang kedua, sarana prasarananya minim. Tapi kita sampaikan bahwa ada yang punya kualitas sesuai dengan standar mutu pendidikan ya. Ada juga dia juga kemudian terisi banyak gitu ya. Kalau nggak salah 3 atau 4 sekolah, pas kita cek memang secara sarana prasarana memadai. Bangunan bagus gitu. Akses untuk menuju ke sekolah itu mudah ya. Walaupun mungkin nggak dekat tapi mudah gitu. Nah, jadi pilihan, tapi kan buat wilayah yang tidak seperti 4 sekolah itu kan akhirnya dia memikir ulang. Terutama siswa yang kategori masuk dalam jalur afirmasi atau warga siswa miskin ya. Kalau aksesnya jauh, dia kan perlu transport harian. Nah, daripada dia jauh-jauh, kemudian dia sekolah, pas dilihat juga secara fisik, secara sarana prasarana kurang memadai, kan nggak jadi ukuran untuk dia pilih menjadi sekolah yang akan dia masuki gitu. Maka dia pertimbangannya mencari sekolah yang dekat. Tapi sekolah yang dekat kan bayar. Iya. Ya, Sekolah bayar swasta gitu. ya? Sekolah swasta gitu kan bayar. Nah, makanya kemarin juga kita menyampaikan kepada pemerintah kota segala instrumen itu disiapkan untuk pemerataan pendidikan gitu ya, buat akses warga Kota Depok ketika dia tidak masuk di sekolah negeri misalkan, dia pilih RSSG. Oh, ternyata RSSG aksesnya nggak ada. Bahkan Kepala Dinas Pendidikan menyampaikan ada sekolah terbuka bisa dipilih, ya, atau sanggar belajar, gitu ya, untuk menjadi pilihan akses dia bisa melanjutkan sekolah. Nah, satu lagi kita minta khusus untuk siswa afirmasi yang dia tidak lolos di negeri, dia tidak masuk ke sekolah swasta, siapkan juga dong bantuan pendidikannya mereka ketika mereka memilihnya misalkan sekolah yang terdekat di rumahnya. Jadi nggak pakai ongkos. Mungkin dia bisa dijangkau dengan sepeda. Yang tadi ya sekolah swasta itu ya? Sekolah swasta itu. Dengan bantuan misalkan 3 juta setahun. Ya, sebulannya 250.000 buat biaya. Semualah include. Dan kewajiban sekolah swasta juga harus menerima siswa afirmasi juga untuk menjawab Perda Penyelenggaraan Pendidikan Kota Depok, yaitu pemerataan pendidikan buat warga Kota Depok. Gitu. Ini kan bisa kita pilih beberapa alternatif gitu ya. Nah, mudah-mudahan ini bisa bisa dijawab oleh pemerintah kota atas usulan dan rekomendasi kita. Gitu. Nah, saya sampaikan di awal tadi gitu ya, bahwa saya juga mengapresiasi langkah berani Pak Wali gitu ya untuk menghadirkan pemerataan pendidikan ya. Langkah awalnya adalah ketika sekolah SMP negeri hanya mampu, nih tahun ini nih 11.012 siswa daya tampungnya. Jumlah kelulusannya 32.000 untuk SD negeri dan swasta. Artinya kan pasti ketika bersaing mereka nih peluangnya sedikit ya. Nah, maka Pak Wali itu menyiapkan atau pemerintah kota itu menyiapkan RSSG. Kita apresiasi. Tetapi menjawab ketersediaan kursi juga harus berbanding lurus dengan mutu. Gitu. Bukan hanya kuota saja yang disiapkan, tapi mutunya juga, ya. Selain sekolah gratis, juga harus mutu gitu loh. Nah, mutu pendidikan. Kita juga perlu tahu tuh kalau RSSG itu skemanya tuh seperti apa itu? Jadi RSSG itu adalah sekolah yang dia mendaftarkan diri sebagai peserta. Jadi sekolahnya mendaftar, bukan ditunjuk. Oh. Gitu. Jadi ada sekolah berdasarkan penilaian dan verifikasi daripada Dinas Pendidikan, dia ingin mengusulkan sekolah secara
mandiri untuk menjadi peserta sekolah RSSG atau menjadi sekolah rintisan, sekolah swasta gratis gitu kan. Dia terdaftar di Dinas Pendidikan, terus kemudian disiapkan anggaran operasional per siswa 3 juta. Dan itu sudah include semua, tidak lagi ada kena biaya bangunan, gitu, biaya-biaya lainnya. Pokoknya dia dapat anggaran per siswanya 3 juta, 3 juta itu di breakdown per bulannya 250.000. Oke. Gitu. Nah semua memang karena memang baru gitu ya, program yang kemarin itu kan pasti ada evaluasi. Tapi kita menyampaikan evaluasinya bahwa setiap program itu juga harus melalui kajian. Sehingga programnya itu yang memakai dana APBD itu pertama tepat sasaran, yang kedua kualitasnya juga memiliki mutu yang secara aturan dari Kementerian Pendidikan Nasional itu memenuhi. Gitu. Saya kira seperti itu. Siap, berarti kita juga mengapresiasi langkah pemerintah Kota Depok yang RSSG itu hanya saja lebih ditingkatkan kembali kesiapannya ya. Betul. Bang Ade ya. Oke, seru banget ini, dari banyak banget yang dibahas sama Bang Ade, dan sebenarnya masih banyak lagi nih yang harus ditelusuri lebih dalam. Hanya saja waktunya nih. Ya. Nanti kita hadirkan kembali. Kalau misalnya warga Depok ada pertanyaan-pertanyaan, boleh langsung ditulis di kolom komentar. Nah, terakhir nih, Bang Ade, kasih dong pesan-pesannya untuk yang pertama pemerintah Kota Depok, dan kedua warga Depok. Siap. Jadi untuk pemerintah Kota Depok, secara fakta warga Depok perlu jaminan kesehatan. Kita mengapresiasi upaya juga dari pemerintah kota untuk mendorong warga masyarakat yang tidak masuk dalam kategori desil 1 dan 5 ketika ground checking, dia kemudian didorong untuk menjadi kepesertaan BPJS Mandiri. Ya. Dan alhamdulillah sekarang sudah meningkat kepesertaan BPJS Mandiri. Tapi kita harus cepat gitu ya, bahwa di lapangan banyak sekali masyarakat yang perlu akses layanan kesehatan, dia kesulitan administrasi dan kesulitan finansial. Tetapi dia tidak masuk dalam kategori desil 1 dan 5. Nah, ini perlu jaminan kesehatan buat warga Kota Depok segera. Ya, apalagi kita punya rekomendasi. Ya, salah satu rekomendasi kepada pemerintah kota adalah kembali berpredikat UHC 2026. Kita tunggu implementasinya. Yang kedua, buat warga Depok, ya, manfaatkan program pemerintah kota dalam akses layanan pendidikan ya di SPMB. Ketika memang tidak dapat di sekolah negeri, pemerintah Kota Depok sudah menyiapkan RSSG, Rintisan Sekolah Swasta Gratis. Dan kami di DPRD Depok ya, kemarin saya di Komisi D juga mengusulkan agar juga menyiapkan instrumen lainnya, bukan hanya RSSG, terutama untuk siswa jalur afirmasi ya, siswa dengan ekonomi yang lemah, untuk mendapatkan bantuan pendidikan dengan akses yang dekat, bisa masuk di sekolah-sekolah swasta dengan bantuan intervensi APBD Kota Depok. Siap, terima kasih Bang Ade sudah hadir di podcast kali satu ini. Lagi, masih ada Okay. satu lagi. Saya tambah lagi satu lagi. Perlu saya umumkan gitu ya, bahwa untuk mengusulkan rumah tidak layak huni ya, atau bantuan rumah tidak layak huni, sudah tidak lagi mengacu kepada desil 1 sampai 5 ya. Jadi bagi warga Kota Depok yang merasa ekonomi lemah, yang merasa terus kemudian dia perlu dibantu gitu ya, ketika lihat rumahnya rusak ya, dengan kriteria-kriteria yang sudah ditentukan, silakan mengusulkan ya, baik melalui pemerintah kota atau melalui DPRD. Bisa melalui forum reses, ajukan proposal melalui pengurus dan ketua-ketua lingkungan. Siap. Diskusi kita membuktikan bahwa anggota atau perwakilan dewan kita ini sudah bekerja sebagaimana semestinya. Ya. Oke. Saya tutup dari quote Nelson Mandela nih, saya bacakan. Masya Allah. Selama kemiskinan, ketidakadilan, ketimpangan yang mencolok masih ada di dunia kita, tidak seorang pun dari kita dapat benar-benar beristirahat. Oke, itu
podcast hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.